Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Irmayanti dalam pembelajaran IPA. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apa itu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama dan membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan berintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang meristem primer. Apa itu meristem primer? Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, meristem primer ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar jaringan meristem pada ujung batang. Nah, jaringan meristem terletak di bagian ujung batang. Ini bisa kita perhatikan kursor berikut, dinamakan meristem apikal. Nah, meristem ini akan terus-menerus membelah sehingga akar tumbuhan akan bertambah panjang. Nah, berikutnya ada meristem sekunder. Apa itu meristem sekunder? Meristem sekunder berasal dari sel-sel yang sudah dewasa yang berubah sifatnya menjadi meritematik. Meritematik ini adalah aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau disebut juga kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Nah, kambium vaskuler ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium. Nah, kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar dari jaringan meristem sekunder pada batang. Nah, di sini terlihat pada bagian luar terdapat jaringan gabus ini, kemudian di sebelahnya terdapat
Yang warna hijau ini Cambium gabus atau pelogen. Kemudian di sebelahnya terdapat phloem sekunder, dan bagian dalam terdapat Cambium vasculer. Nah, Cambium vasculer ini aktif membelah, sehingga Cambium vasculer ini dapat membuat batang tanaman menjadi besar. Nah, aktivitas pembelahan Cambium vasculer ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Terlihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada jaringan dewasa. Apa itu jaringan dewasa? Jaringan dewasa disebut juga jaringan permanen, merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik, di mana jaringan ini tidak aktif membelah. Nah, jaringan ini berasal dari pembelahan sel meristem primer dan sel meristem sekunder yang telah mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung atau disebut juga epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem. Nah, baik, berikutnya kita akan pelajari tentang jaringan pelindung. Nah, di materi pembelajaran minggu lalu telah kita pelajari apa itu jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini disebut juga dengan jaringan epidermis yang letaknya di permukaan sebelah luar dari tumbuhan. Nah, jaringan pelindung ini atau epidermis berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan tumbuhan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat, dan melindungi dari kerusakan mekanik saat proses pembelahan sel berlangsung. Nah, sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya dapat berbentuk stomata, berbentuk sisik, berbentuk trikoma atau rambut-rambut, dan berbentuk duri atau spina. Nah, berikut adalah gambar dari jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan Roeodiscaler, dan jaringan epidermis berbentuk sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Di sini tampak gambar A. Ini adalah struktur epidermis. Nah, yang ini berbentuknya polos, sementara yang ini ada lingkaran hitam, dan ini dinamakan stomata. Stomata ini dapat membuka dan menutup tergantung bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya. Dan gambar yang B ini berbentuk sisik, dan ini diambil dari bagian jaringan epidermis durian. Baik, berikutnya akan kita pelajari tentang jaringan dasar. Apa itu jaringan dasar? Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar ini disebut juga sebagai jaringan pengisi. Nah, jaringan dasar ini sangat berperan penting dalam semua proses metabolisme pada tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim.
Nah, jaringan parenkim ini juga dapat mengalami perubahan bentuk menjadi banyak jenis parenkim lainnya, misalnya pada buah dan umbi-umbian. Nah, pada gambar 3.18 dapat dilihat jaringan parenkim berubah menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Sedangkan pada daun jaringan parenkim juga bisa berubah menjadi jaringan palisade dan jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, ini adalah gambar 3.18 jaringan parenkim pada umbi kentang. Bisa dilihat di sini di mana jaringan parenkim ini berubah bentuk atau mengalami modifikasi menjadi parenkim yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Baik, berikutnya bagian yang ketiga ada jaringan penyokong atau disebut juga jaringan penguat. Apa itu jaringan penyokong? Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim, di mana jaringan kolenkim ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong atau menguatkan bagian tubuh tumbuhan yang masih muda. Sedangkan jaringan sklerenkim fungsinya adalah untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Nah, jadi luar biasa sekali jaringan penyusun yang ada pada tumbuhan ini. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar 3.19 ini. Ini merupakan gambar jaringan kolenkim pada batang bunga matahari dan jaringan sklereid pada buah pir. Nah, kita lihat perbedaan strukturnya di sini. Terlihat sangat jelas di mana dinding sel yang mengalami penebalan pada jaringan kolenkim pada batang bunga matahari. Nah, di sini dapat dilihat berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat dan jaringan sklereid. Ini, nah yang A ini adalah merupakan jaringan serat dan yang B adalah jaringan sklereid. Nah, jaringan serat tersusun dari sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat ini banyak ditemukan pada jaringan xilem, sedangkan jaringan sklereid tersusun atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Dan jaringan ini ditemukan pada kulit kacang atau juga pada buah pir. Nah, berikutnya yang keempat ada jaringan pengangkut atau disebut juga dengan jaringan vaskuler. Nah, pada materi pembelajaran kita minggu yang lalu sudah dijelaskan apa itu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu ada dua jenisnya, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Di mana jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem
berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini merupakan gambar dari sel pembuluh xilem dan sel pembuluh phloem. Nah, di sini yang berbentuk lingkaran ini merupakan pembuluh xilem dan yang berwarna kuning ini merupakan pembuluh phloem. Jadi bisa dibedakan dia perbedaan strukturnya seperti ini. Kalau dia pembuluh xilem dia seperti pipa, sedangkan pembuluh phloem dia berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, berikutnya kita akan pelajari bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, pada materi pembelajaran minggu yang lalu juga sudah kita pelajari apa itu fungsi dari akar. Nah, fungsi dari akar itu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan untuk menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan yang sudah mengalami modifikasi bentuk akar. Nah, di sini ada gambar struktur jaringan pada akar. Di sini akar itu terdiri dari jaringan apa saja? Nah, akar itu terdapat jaringan epidermis. Bisa kita lihat pada gambar, epidermis terletak pada bagian luar tumbuhan. Kemudian di sebelahnya terdapat jaringan korteks. Nah, ini. Kemudian di bagian dalamnya terdapat jaringan silinder pusat. Nah, silinder pusat ini nantinya dia akan aktif membelah sehingga dapat membuat batang tanaman menjadi besar. Nah, kemudian di bagian bawah ini terdapat meristem apikal. Nah, meristem apikal ini akan terus-menerus membelah sehingga dapat membuat akar semakin panjang. Nah, pada saat proses pembelahan ini akan dilindungi oleh yang namanya tudung akar. Nah, tudung akar ini letaknya di sebelah bawah bagian luar. Nah, fungsinya ini adalah untuk melindungi jaringan-jaringan sel yang ada di dalam akar pada saat proses pembelahan sel meristem agar tidak terjadi kerusakan sel. Nah, bisa kita lihat kembali di sini adalah jaringan akar. Nah, di sini juga diterangkan bahwa jaringan meristem apikal merupakan jaringan yang sel-selnya akan terus membelah sehingga membuat akar semakin panjang. Dan tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem pada saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Baik, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat, di mana epidermis berada pada bagian terluar dari akar. Nah, sel-sel epidermis ini memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral dapat mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang nantinya akan diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Nah, pada bagian tertentu dari sel-sel epidermis ini akan mengalami modifikasi bentuk
menjadi rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral, di mana bagian sebelah dalam dari epidermis adalah jaringan korteks yang tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan renggang, di mana kita tahu korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, baik anak-anak hebat, kita lihat di sini ada gambar jaringan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Nah, kita lihat pada gambar ini jaringan sebelah dalam yang lingkaran ini dinamakan endodermis, di mana lapisan endodermis ini tersusun atas hanya satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Nah, pada endodermis ini juga terdapat bentuk seperti pita yang disebut pita Kaspari. Ini dia pita Kaspari yang berwarna kuning ini. Nah, pita Kaspari ini berfungsi untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan air dan nutrisi zat-zat mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Nah, di sini ada gambar di mana diterangkan endodermis. Ini endodermis ini adalah lingkaran, lapisan ini yang lingkaran di dalam ini namanya endodermis. Terdapat daerah silinder pusat. Nah, ini dia silinder pusat, di mana silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel yang berfungsi untuk membentuk cabang akar. Nah, yang seperti yang kita ketahui, kita pelajari pada materi minggu yang lalu, bahwa berkas pengangkut pada tumbuhan itu ada dua jenisnya, yaitu xilem dan floem, di mana xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat mineral dari dalam tanah menuju batang hingga ke daun. Sedangkan floem fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sampai di sini anak-anak hebat sudah paham? Sudah ya? Nah, baik, berikutnya kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada batang. Seperti kita ketahui, fungsi batang antara lain adalah menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang ini juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, pada gambar dapat kita perhatikan bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Bisa kita lihat. Nah, pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, nah di sini yang A ini batang dikotil. Nah, pada tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis pada batang akan mengalami kerusakan dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks, di mana korteks pada batang ini tersusun atas jaringan parenkim. Nah, pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, korteks berperan sebagai penyimpan cadangan makanan.
Nah, perhatikan gambar. Ini adalah penampang struktur dari tumbuhan dikotil, dan yang ini tumbuhan monokotil. Nah, berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang menuju daun. Nah, pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Seperti ini bisa kita lihat. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Nah, antara xilem dan phloem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini yang berwarna kuning di bagian tengah, di mana kambium ini akan aktif membelah sehingga membuat batang menjadi besar. Baik, berikutnya yang nomor 5, kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, dilihat dari gambar ini, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut jaringan epidermis. Nah, bagian atas jaringan epidermis atas dan bagian bawah jaringan epidermis bawah. Nah, di mana jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalam daun. Nah, pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang fungsinya untuk mengatur penguapan air saat proses transpirasi. Baik, berikutnya sel-sel epidermis juga dapat mengalami modifikasi menjadi bentuk stomata, bentuk sisik, dan bentuk rambut-rambut, di mana stomata ini dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, pada tumbuhan umumnya saat siang hari stomata akan membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan di daerah kering, misalnya di daerah panas, kita ambil contohnya kaktus. Nah, stomata pada kaktus ini akan menutup pada saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Nah, pada tumbuhan tersebut stomata baru akan membuka pada saat malam hari. Nah, pada gambar ini terlihat stomata pada daun Rhoeodiscaler. Nah, stomata ini diapit oleh sel tetangga atau disebut juga sel epidermis. Baik, sampai di sini anak-anak hebat sudah paham. Nah, kita lihat lagi dari gambar struktur jaringan daun. Nah, di bawah lapisan epidermis, epidermis bagian atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder atau tersusun rapi menyerupai tiang. Nah, apa itu? Itu adalah jaringan palisade. Nah, pada materi pembelajaran minggu lalu sudah kita pelajari tentang jaringan palisade, di mana di jaringan ini banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, pada bagian bawah dari jaringan palisade ini terdapat jaringan mesofil bunga karang atau disebut juga jaringan spons. Nah, ini susunan sel-selnya tidak teratur. Ini tersusun longgar, dan di jaringan ini juga terdapat klorofil. Nah,
Kedua jaringan ini, jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spon ini dinamakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Nah, di jaringan mesofil inilah terjadinya proses fotosintesis. Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak hebat semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga asupan makanan yang bergizi dan nutrisi, dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.